Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT yang telah memanfaatkan, telah menganugerahkan kepada diri kita, waktu kita, pikiran kita untuk duduk dalam majelis mengkaji surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah firmankan, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Setelah kajian kemarin, pesan Allah kepada baginda Muhammad, ya Muhammad, la tahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Kamu enggak usah menyangka bahwasanya orang kafir itu akan bisa datang kepada Allah mendahului kamu. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya enggak akan mampu untuk yakni mendatangkan dirinya kepada Allah SWT. Maka Allah firmankan, wa'iddu lahum, bersiap-siaplah kalian semua, lahum, yakni untuk menghadapi perang kepada orang-orang kafir. Jadi sebagai orang beriman, ketika mau berhadapan dengan orang kafir ini, pesan Allah pun wa'iddu lahum, sekuat apa? Mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwwallahi aduwakum. Selama kalian masih mampu, dari kekuatan, yakni dalam tafsir Jalalainnya Nabi sabdakan ya ar-rama, dengan panah. Dalam tafsir Sawinya, maka sebenarnya bukan terpacu kepada panah saja. Wakila al-murad bil quwa jami'u ma yataqawwa bihi fil harbi 'alal adwi. Yang dikehendaki dengan kata-kata quwah ini sebenarnya seluruh peralatan yang membuat kekuatan dalam peperangan, dalam menghadapi musuh-musuh yang di depan mata orang yang beriman. Makanya ada min bayaniyah dalam sawinya, min silahin wa roma wa khailin wa rijalin wa duru'in wa ghair dzalik, baik dari pedang, mungkin yang punya parang yang dengan parangnya, panah, kuda-kuda yang berjalan, bahkan pakai tameng dan lain sebagainya. Cuman ada Nabi sabdakan, ala innal quwa ar-rama, ketahuilah bahasanya al-quwa ar-rama. Yang dikehendaki apa? Ada di antara di kalangan dibandingkan dengan peralatan-peralatan itu, panah ini termasuk memang alat atau sebagai sarana untuk perang yang luar biasa, yang sangat besar. Wa mir ribatil khayl, maka
Hibatil khair ini apa? Termasuk untuk menghadapi pasukan-pasukan berkuda ini. Turhibuna bi aduwallah, yang mana bagaimana dengan menggunakan peralatan ini akan bisa membuat menakutkan atau menggetarkan musuh-musuhnya Allah, musuhnya kalian semua. Yani yang dikehendaki dalam tafsir Al-Jalalain ini adalah orang-orang kafir Mekah. Jadi kalau kita datang dengan tangan kosong, kadang sepele aja musuh. Tapi ketika bawa alat senjata yang handal, yang kuat, yang tajam, bikin menakutkan. Maka memang itu disarankan. Wa akharina min dunihim. Bukan cuma itu saja. Wa akharina min dunihim, termasuk orang-orang yang selain mereka. Orang-orang selain mereka la ta'lamunahum, yang kamu semua tidak mengetahuinya. Orang-orang beriman terbatas pengetahuannya, namun Allah ya'lamuhum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada mereka semua. Bahkan pesan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum, apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah ini kalau dalam tafsirnya fi jihadil kufar, dalam memerangi orang-orang kafir. Maka masalah rezim-rezim kafir ini, Zionis dan sebagainya, sekarang lagi masa-masa penjemputan untuk menghadapi kemerdekaan. Maka perang bersama orang-orang itu masalah luar biasa. Maka kalau kita punya harta benda, punya kekuatan, punya senjata, kita infakkan dalam memerangi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah akan balas apa yang dibuat oleh kalian ini, Allah akan membalasnya. Sementara kalian tidak akan dizalimi. Artinya tungqasuna min syai'an, enggak ada dikurangi. Misalkan dengan membelanjakan sekian akan dapat sekian, membelanjakan sekian dapat sekian, enggak ada ceritanya dikorupsi nanti berhenti di tengah jalan. Nah, maka mengajak kepada kita semua bahwasanya fisabilillah ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir-tafsirnya memang perang menghadapi orang-orang kafir. Tapi inti dari semua peperangan itu apa? Di situ adalah untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun di pesantren, di luar pesantren, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah, masya Allah. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Di jalan menuntut ilmu ini termasuk sedang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada jiwa istilahnya medit-medit atau jiwa sayang sehingga enggak mau menginfakkan, beli pena enggak mau, beli buku enggak mau, beli kitab mau. Bagaimana? Semangatkan apa yang kita belanjakan di jalan Allah, pasti Allah SWT akan membalasnya. Karena Allah SWT tidak menzalimi, yakni tidak akan mengurangi apa yang dibuat oleh kita semua. Wa in janahu lis-salmi, wa in janahu. Nah, ini andai kata kita ini, janahu ini apa? Wa in janahu. Namun jika mereka condong, malu, malu, dalam tafsirnya malu jamak.
Apa mereka condong lisilmi kepada kedamaian? Dalam tafsirnya bikasrisin wafadiyah boleh silmi boleh salmi, tapi artinya adalah suluh, perdamaian. Apabila mereka semua kok malah condong kepada perdamaian, maka jawabnya apa? Pesannya Allah, fajnah laha, maka terimalah perdamaian itu untuknya. Namun pesannya wa'ahidhum, janjilah kamu kepada mereka. Ibnu Abbas mengatakan, oh sebenarnya ayat ini sudah mansuh dengan ayat Saif, ayat masalah peperangan pedang. Mujahid mahsus bi ahlil kitab idza nuzilat fi Bani Quraidah. Waktu cerita itu udah artinya sudah dimansuh, dihapus. Maka sampai sekarang pun kalau misalkan memang dalam mau peperangan ini bisa diajak damai, perdamaiannya adalah jalan yang terlebih bagus, tanpa pertumpahan. Jadi perdamaian, apalagi orang kafir mau masuk Islam, mau beriman, sama-sama mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ini ada dari kalangan Yahudi, ada kalangan Nasrani. Kalau Nasrani dia memang beribadah tapi salah dalam ibadahnya, maka dikenal dengan dolin. Siapa dia? Dia orang-orang yang ahli ibadah, mau beribadah tapi sesat dalam beribadahnya. Ada Tuhan kok Tuhan Bapa, Ibu, Anak dan sebagainya. Sementara Allahu Ahad, Allah ini adalah Maha Esa. Yahudi ini orang yang dia tahu hukum Allah. Bahkan sebelum lahirnya baginda Nabi, sifat-sifat Nabi ini udah mengenalinya, mengetahuinya. Dari kalangan mana tahu, tapi dia memang menentang akan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal maghdubi, orang yang dimurkai. Siapa dia? Orang-orang Yahudi. Maka kita ini banyak berlindung dari kedua golongan ini. Minta hidayah jalan yang lurus, bukan jalannya maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai yakni ahli kitab Yahudi, waladhdallin bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Terus jalannya siapa? Jalan yang ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah firmankan, wa tawakkal 'alallah, bertawakallah kamu Allah, kepada Allah. Tawakal, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kenapa? Innahu huwas samiul alim, karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha mendengarkan. Mendengarkan apa? Lil qaul, akan perkataan-perkataan. Ada yang merancang, ada yang mengatakan, ada yang membisikkan, semua ada dalam kontrol pendengarannya Allah Ta'ala. Al-Alim, mengetahui dengan apa? Mengetahui dengan perbuatan-perbuatan apa yang dibuat oleh kita, entah dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan tersembunyi, ada di kamar, di kelas, di masjid, di pasar, di ladang, di kebun dan lain sebagainya. Semua ada dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka apa? Kita ini suruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bahasa tawakal ini bukan berarti terus tinggalkan syariat. Kalau dalam bahasa syariahnya maka kita tawakal, yakin hanya kepada Allah, pasrah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syariat mesti kita buat. Ibaratnya kita ini yakin yang memberi kenyang ini adalah Allah Ta'ala, namun kita buat syariatnya yaitu tetap mau makan, mau menyuap, mau ngunyah, mau nelan. Begitu juga ketika kita sakit, tawakal.
Sakit datang dari Allah, yang bisa menyembuhkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum saatnya Allah mau sembuhkan, mau beli obat apa aja nggak sembuh-sembuh. Namun bila saatnya Allah Subhanahu wa taala mau sembuhkan, makan kangkung aja jadi sembuh, makan terong bisa jadi sembuh. Tapi sebatas syariatnya, maka kita usaha. Misalkan sakit kepala, kalau kita berusaha yang mencari obat sakit kepala, sakit mah mencari obat sakit mah, ini adalah syariatnya. Yakin, tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini sebenarnya mengajak kita agar bagaimana dalam peperangan, kalaulah ada mau peperangan, maka mesti perlu adanya persiapan. Apa yang mesti akan kita bawa, akan kita persembahkan dalam menghadapi peperangan. Jangan sampai katanya mau perang, parang aja nggak punya. Maka ada ulama katakan, kalau kita sekarang ini misalkan beli pedang atau beli samurai atau beli panah, kita taruh di atas pintu atau di kamar, diniatkan untuk menjadi pasukannya Al-Mahdi misalkan. Ternyata Imam Mahdi belum dibeat-beat, sampai kita meninggal belum ada dibeat. Maka besok akan dibangkitkan sesuai dengan keniatan bagusnya dia, akan bersama dengan pasukannya Al-Mahdi rahmatullahi. Maka mesti ada dibuat seperti itu, punya persiapan. Walaupun misalkan parang sisi lain waktu bulan kurbanan yang untuk motong sapi kurbanan apa, maka ada persiapan. Yang kedua diantaranya matur sidul ayat ini menunjukkan kalaulah sekiranya ada mau perdamaian, damai ini adalah jalan yang terbaik juga, dan mengajak kita bagaimana apa yang ada di depan kita, apa yang menimpa kita, apa yang menjadi ajaran kita, maka yang terbaik adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap kita buat semaksimal mungkin. Jangan katanya pengen jadi alimah, hafizah, pengen jadi orang yang pakar dalam agama, tapi ngapal pun nggak mau, baca nggak mau, katanya nanti saatnya alim sendiri. Nggak ada ceritanya. Usaha kita buat sekuat mungkin, keyakinan sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, barusan kita kaji 2 ayat, semoga Allah memberi paham sama kita bisa ambil ibrahnya sehingga dapat mengamalkan serta menyampaikan kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi